Kita buat sekarang program baru, new project, console application C project. Kita masih berada di memilih besar kecil itu, tapi kita pakai array. Nah, kita bikin namanya Ari. Ya, ada gangguan dari tetangga. Nah, kemudian kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Nah, kita bikin integer. Nah, kenapa integer? Ya nggak apa-apa. Nah, kemudian namanya kita buat array maksud saya ini array. Kemudian kalau kita bikin tanda di dalamnya angka 5, maka kita memberikan isinya 5. Misalnya 2, 5, 7, 8. Misalnya satu lagi 3. Nah, gitu. Kemudian kita buat indeks misalnya I. Nah, ini belum tentu benar ini. Kenapa? Karena kemungkinan di devc ini dia tidak mau tanda kurung kurawal seperti itu. Tapi yang ini tanda kurung biasa. Kayak gini kurasa. Tapi kita cobalah dulu, ya kan? Kita kurung dulu kayak gini. Nah, mungkin sama dia. Nah, kemudian kita bisa buat perintah print bilangan ke misalnya persen I adalah, nah ini dia adalah persen D lah ya, ini persen D sama dengan persen D. Ini yang di sini adalah bilangan I-nya, yang ini yang di persen D yang pertama, yang ke I, kemudian yang persen D kedua adalah nilainya. Nah, nilainya adalah hari dalam kurung I, kemudian tanda titik koma, kemudian kita buatlah di sini mula-mula I sama dengan 3. Nah, jadi kalau I sama dengan 3, maka bilangan yang keluar adalah 2, 3, 4, 2, 5, 7, yang 7 lah keluar. Kayak gitu dia. Kalau dia berhitung dari 1. Kalau dia berhitung dari 0, maka yang 3 itu adalah 0, 1, 2, 3. Nah, kita lihat entah yang mana. Nah, kita simpan dulu hari. Ada yang salah di sini titik koma, dan ini harusnya tanda kurung. Lalu compile lagi dulu. Di sini salah karena yang ini ada titik di dalamnya, seharusnya koma. Lalu di sini dia bilang invalid initializer. Nah, ini kemungkinan entah tanda kurung seperti ini dia tidak mau. Nah, kita buat tanda kurung kurawal. Nah, kalau ini pun tidak mau juga, berarti saya salah. Kita cari di Google dulu, mau dia apa? Nah, gitu. Nah, ini seharusnya integer, bukan IND. Nggak ada salah. Lalu kita lihat execute, compile and run. Ternyata yang keluar adalah 8.
Nah, berarti dia perlu atau dia berhitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Tapi 0 tambah 4 sama dengan 5. Kayak gitu. Karena 0 itu hitung 1. Nah, kemudian, nah kalau kita mau menampilkan semuanya, kita buat di sini. For I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 5, kemudian I-nya ditambah-tambah, lalu, nah, disinilah kita pindahkan yang ini. Nah, kemudian setelah ditampilkan, kita suruhlah pindah baris supaya rapi dia. Nah, jadi sekarang kita jalankan lagi, execute, compile, and run. Nah, jadi sudah muncul di sini 2, 5, 7, 8, 3. Nah, jadi sudah muncul semua yang ada di dalam ini. Nah, berikutnya kita mau geser ini. Bagaimana cara menggeser 2 ke 5? Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita sediakan tempat. Nah, ya kan? Nah, kalau kita mau menukarnya, kita sediakan tempat kosong. Jadi kita bikin nah, IX lah. RX lah ya, RX. RX. Karena dia tidak tahu, hanya penyimpanan saja. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita buat di sini RX sama dengan hari satu, nah, gitu ya, hari satu kita mau tukar dia. Kemudian hari ke 0, ya kan, hari 0 itu dimasukkanlah isi hari 1. Jadi hari 1 udah masuk ke hari 0. Sementara hari 1 berada di hari X. Nah, ini tertimpa dia. Kita harus kita simpan dulu yang hari 0. Hari 0 dulu kita simpan. Kayak gini. Supaya 0 tidak tertimpa, tidak hilang. Nah, baru hari 1. Hari 1 diambil dari hari X. Nah, setelah yang ini kita buat, kita coba lagi yang ini. Kita copy yang ini. Jadi kita mau lihat ini pasti ada 2 kali nanti. 1 nanti jawabannya 25783, satu lagi 52783. Kenapa? Ini sudah kita tukar di sini. Nah, jalankan. Jadi ini enggak nampak perbedaannya, kalau rapat dia terus. Kita buat renggang-renggang dulu lah. Nah, kita buat renggang di sini. Suruh print garis apalah, print kosong lah, ya kan, print format, kemudian tanda kutip, kemudian garis N. Ini dia, supaya ada pembatasnya antara yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi sekarang udah kita nampak ini 257, ya kan, 83. Yang ini 52783. Nah,
Itu dia. Nah, berarti ini kita sudah mengurutkan ini. Nah, kita buat ini dalam fungsi. Kita buat ini dalam fungsi. Nah, fungsi ini kita buat di atas. Tapi namanya kita buat fungsi tukar gitu. Nah, jadi tukar tempat dia. Tukar apa kita bikin namanya? Tukar integer x integer y. Nah, gitu aja lah. Nah, kita mau tukar tempat x dan y. Kemudian kita buat integernya yang tempat menukarnya itu z. Nah, kayak gitu. Lalu ini kita copy. Kita copy yang ini ke sana. Pindahkan ke sini. Nah, cuman yang ini gantilah. Bahwa yang ini adalah z. Nah, gini dia. Lalu hari 0 ini adalah hari x. Nah, gitu ya. Kemudian ini berarti 0 juga, ini x juga. Nah, kemudian ini karena dia y tambah 1 y. Nah, kayak gini dia. Kemudian ini ini hilang tanda kurungnya ini. Bentar ya. Nah, jadi sekarang yang y ini di sini masuk dari z. Lalu di sini kita coba perintahkan tukar. Nah, gitu. Mau apa enggak dia? Tukar bilangan hari 0, hari 1. Karena itu yang tadi kita buat. Coba. Nah, mau apa tidak dia bertukar? Execute, compile, and run. 25, ini 25. Nah, berarti salah kita bikin caranya. Aturannya dia bukan 25 tapi 52. Nah, lihat di sini. Hari X pindah ke Z. Hari Y pindah ke X. Lalu hari X yang Z pindah ke Y. Ya, aturannya udah mau dia. Nah, hari 0, 2. Nah, coba ini kita ganti aja bilangannya di sini. Bukan array-nya dibuat, tapi indeksnya. Nah, 0 dan 1. Nah, tukar yang 0 dan 1. Ada mau dirupanya. Harusnya indeksnya yang kita masukkan, bukan nilai array-nya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi setelah selesai yang ini, kita bisa buat perhitungan kembali di sini. Cobalah. Nah, mulai dari tambah satu variabel. Ini I dan J, tempat yang kedua, supaya tidak terganggulah I dan J. Nah, coba kita suruh dia kerjakan dari J sama dengan 0 dan J lebih kecil dari 5 juga. Nah, walaupun belum benar cara kita ini, tapi kita buat dulu kayak gitu. J ditambah-tambah, kerjakanlah. Nah, kerjakanlah yang ini. Pindahkan kemari. Nah, tapi janganlah di sini 0 dan 1 kayak gitu. Tapi
I dan J, kayak gitu. Di sini I, di sini J. Nah, kalau I dan J dia harus berada dalam ruangan, dalam ruangan J atau dalam ruangan I. Kayak gitu. Jadi kita taruh di dalam. Kita mau lihat, ini kita rapi-rapikan dia begini biar tahu kita mana anaknya, gitu aja. Mana anaknya yang ini gitu. Oke, coba kita lihat. Run. Wah, nggak yang tadi. Compile and run. Bentar ya. Nah, kita lihat di sini sekarang. Ya, ini tadi tampilannya di atas adalah udah nggak ngikuti aturan lagi dia. Nah, kayak gitu. Udah bertukar-tukar. Tapi di sini kita suruh dia bertukar itu kalau ternyata hari yang berada di I lebih besar dari hari yang berada di J. Gitu ya. Di J. Baru tukar. Ya gitu. Jangan asal tukar aja. Tapi J-nya janganlah J yang 0, tapi J yang 1. Kan gitu. J-nya mulai dari 1. Karena kalau enggak, maka di sini jadi hari 0 dan hari 0 juga. Kayak gitu. Jadi kita buatlah di sini angka 1. Lalu kita lihat. Kita lihat ini saya rapikan ke atas biar nampak semua programnya satu tempat, gitulah aja ini. Lalu yang ini nggak usah lagi di print di dalam, tapi nggak apa-apa lah, sementara kita print aja dulu. Apa ya yang muncul nanti biar lucu-lucu pun dia nampak dia gitu. Nanti kita hapus. Saya mau bikin begini supaya nampak satu program semua, satu layar. Execute, compile, and run. Lalu di sini jadinya 28 7 5 3. Duanya masih di ujung dia. Jadi coba kalau yang ini kita ganti, jangan lebih besar di sini, lebih kecil. Jadi yang ini kita hapus saja yang ini supaya jangan mengganggu pandangan lah. Jalankan. Jadi di sini dia buat 8 udah di sini, kemudian 2 pindah, 3 pindah, 5 pindah, 7 pindah. Nggak benar lah ini. Jadi apa yang salah urutannya ini? Cobalah kita lihat. I mulai dari N, dari 0 sampai 5. Kemudian J 0 tadi salah. Coba 0 lagi balik. Tapi jangan kita coba yang ini di sini. Coba di sini yang lebih besar tadi balik dia. Kemudian di sini mungkin tidak perlu sampai 5 dia. Cuma sampai 4. Gitu. Kenapa ujung sana nggak perlu barangkali. Coba jalankan. 8, 7, 5, 3, 2. Mana yang paling urutannya? 8, 7, 5, 3, 2. Udah rapi dia. Ternyata dia seperti itu. Yang ini namanya bubble sort. Sekarang bilangan ini tadi sudah rapi dia. Kalau ini nggak ada di dalamnya ini angka 5, bisa diisi berapa saja, tapi nanti dikasih tahu berapa bilangannya. Jadi misalnya di sini integer misalnya
N. Nah, kemudian yang ini nggak usah ditulis, boleh ini, boleh nggak ditulis. Nah, kayak gitu aja. Nah, tapi yang ini mau juga boleh tambah lagi, misalnya 9 di sini. Nah, tapi nanti di sini didefinisikan pada saat mulai bekerja dia N sama dengan 6. Kayak gitu. Nah, berikutnya yang angka 5 ini ganti N. Dan di sini yang angka 4 ini N kurang 1. Nah, kayak gitu dia. N kurang 1. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Ini angka 9 ini kan nanti jadi udah di sini dia akan coba jalankan, execute run. Rapi enggak dia? Kayak gitu. 9, 8, 7, 5, 3. Duanya nggak nampak. Kenapa 2 nggak nampak? Oh, kita coba yang ini. Ini ari J ganti dengan ari I tambah 1. Kayak gitu. Kemungkinan dia berada di tempat itu aja. Jalankan sekali lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kita buat 6 di sini. Dia menjalankannya 5 terus. Barangkali di sini. Nah, aturannya bisa ya, nggak mesti di sini ada 6. 9, 8, 5, 7. 3-nya hilang. Adanya kita nampak di mana salahnya saya bikin. Nah, kalau tadi J kan coba sekali lagi. Saya rasa seharusnya nggak hilang dia. Ini hilang. 2, 5, 7, 3 malah. Yang tadi yang benar. Ya, sementara begini aja dulu, nanti saya cari di mana salahnya. Soalnya bisa aja sebenarnya ini. 6 di sini jadi 5. Sama ya seperti tadi ganti variabel. Nah, ini pun nggak nampak ini. Hilang satu bilangan. Jadi ini ada kemungkinan depsinya bermasalah atau ini. Sini kan harusnya 6 juga ini. Aduh, lupa di sini. Nah, cobalah sekarang kita jalankan ini. Muncul dia. Jadi tadi kita lupa membuatnya. Kalau di sini nggak diisi misalnya ya. Kemudian kita definisikan di sini N sama dengan 6. Lalu di sini ganti N-nya ini tadi dengan 6 juga, atau N sini jadi N kurang 1. Kemudian ini jadi N di sini. Nah, gitu. Ini jadi N. Nah, kayak gitu. Coba sekali lagi. Udah benar. Iya, udah benar. Nah, sekarang kita tambah lagi sini. Coba dengan angka 1 di sini dan angka berapa ya? Biar sudah ada sini 0. Nah, kemudian 10. Kayak gini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah ada semua. Jadi sini saya bikinlah N-nya 11. Karena 0 sampai 10 11 biji itu. Nah, gitu. 11 itu 0 sampai 10. 0 sampai 9 yang 10 dia. Nah, kayak mainkan. Dia harus berurut ya. Mana? Ada berurut dia. 10, 9, 8, 7, 6. Nggak nampak 6. Oh, 6 belum ada di sini. Nah, saya bikin 6 di sini. Biar ada semua, kan? 6 nggak ada. Jangan kan? Nah, udah berurut dia. 10, 9, 8,
sampai 0. Nah, sekarang ini kita ganti. Nah, kalau ini lebih kecil, apa? Nah, mau kan nggak dia? Nah, kalau nggak mau dia ya, nanti kita perbaiki programnya. Nah, mau dia. Nah, udah mau dia. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah program sortir, namanya bubble sort. Jadi kita belajar sekaligus belajar array dan belajar simpan programnya ini perlu lagi. Nah,